Sehat ya Ustaz? Ya. Ustaz Novi itu selalu semangat ya, selalu memberi teladan guru-guru dengan datang yang lebih awal. Terima kasih Ustaz. Sebelumnya terima kasih saya dikasih waktu, kasih kesempatan khususnya untuk berdiskusi, sharing dan pastinya belajar dengan jenengan. Terutama pertemuan ini itu saya menjalankan tugas, salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 8, terutama di modul 3 Ustadz, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ustadz Novi ini kan sudah punya pengalaman, terutama sebagai wakil kepala sekolah. Berapa tahun Ustadz sebagai wakil? Sekitar 15 tahun. Masya Allah, sudah 15 tahun jadi wakil kepala sekolah. Kemudian ini sudah tahun ke 3 menjadi kepala sekolah, yaitu Sekolah Akhlak SMP Muhammadiyah 9 Surabaya. Nah, pastinya jenengan kan banyak pengalaman, kemudian banyak mengambil banyak keputusan, terutama kasus-kasus, gitu ya Ustaz. Nah, pernahkah jenengan menghadapi kasus di mana itu merupakan dilema etika, yang kasus itu dua-duanya benar Ustaz? Bagaimana Ustaz? Pernah mengalami seperti itu? Pernah. Pastinya pernah ya Ustaz? Dan pasti itu terjadi. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Bagaimana langkah-langkah jenengan dalam melakukan pengambilan keputusan itu tadi? Yang jelas kita identifikasi dulu masalahnya apa. Masalahnya apa dulu kita identifikasi. Setelah itu kalau biasanya alurnya itu kan mulai dari wali kelas dulu, kita panggil dan sebagainya. Baru nanti ketika staff, di sini kan ada kaur kesiswaan, terus juga ada BK. Itu langkah-langkah yang dilakukan. Baru ketika kita mendapatkan data itu, baru kita panggil kedua-duanya untuk kita dalam Islam itu kan ada namanya tabayyun, istilahnya menyatukan kedua belah pihak. Seperti apa sih yang sebenarnya, mana yang benar? Kita kan harus tabayyun dari kedua belah pihak, tidak boleh kita hanya dari satu sisi. Itu langkahnya. Berarti langkah yang pertama yang jenengan lakukan adalah mengidentifikasi dulu. Masalahnya apa? Ini masalahnya apa? Kebenaran dari kedua belah pihak bagaimana? Jadi siapa saja yang harus dilibatkan, kan? Itu kan dari pihak kepala siapa, dari orang tua siapa. Kemudian setelah itu ditabayunkan dipertemukan kedua belah pihak ketika sudah jelas hasil identifikasi itu. Kalau dari hal-hal yang sudah jenengan lakukan, efektif apa yang jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada banyak kasus itu tadi? Yang paling efektif menyatukan itu. Bertemu dua-duanya gitu ya. Sehingga tidak ada dusta di antara kita. Jadi kedua-duanya ditemukan. Setelah mendapatkan hasil identifikasi itu, menemukan kedua-duanya itu paling efektif. Sehingga jelas, tidak ada yang satu ngomong A, yang satu ngomong B. Ketika sudah jelas kan, ketika kebenaran itu sudah terungkap kan, kedua belah pihak tidak akan mungkin berbohong kan. Ketika berbohong kan ketahuan kan, seperti itu. Itu yang paling efektif ya Ustaz ya. Jadi tidak mengambil keputusan dengan keputusan sendiri maksudnya. Pasti dengan bermusyawarah kan. Ustaz. Kalau dari hal-hal itu tadi dengan mengidentifikasi kemudian melakukan musyawarah kedua belah pihak, pernahkah jenengan menghadapi suatu tantangan atau ketika pengambilan keputusan? Yang jelas ketika ini berhubungan dengan aib seseorang, ini susah. Terus kita kan harus masuk dalam ranah sebuah keluarga, berarti kita harus masuk di situ. Itu yang agak kesulitan. Agak sensitif ya. Sensitif karena kan itu urusan pribadi gitu. Tapi kan ketika ini tidak dilakukan, kita tidak akan tahu kebenarannya seperti apa. Jangan-jangan itu persoalannya terjadi di rumah kan, seperti itu. Tetapi ketika kita terlalu dalam juga etika itu kan harus kita jaga juga kan? Kecuali dia mau mengungkapkan sendiri si orang tua. Ini kendalanya di situ mesti. Karena ranahnya sudah pribadi. Sudah pribadi gitu kan, seperti itu.
Jadi memang harus kita punya batasan gitu saja, walaupun Betul, kita memang betul, bekerja ya. di lembaga, Pendidikan, kita juga mungkin teman sejawat, tapi tetap Oke. ada batasannya ketika Batasan, itu urusan berhubungan dengan keluarga. urusan keluarga Ya, atau betul, pribadi. Ustaz. Apakah ketika jenengan menghadapi masalah, menghadapi kasus itu, jenengan punya waktu tersendiri atau jadwal tersendiri untuk menyelesaikan kasus itu? Ya, harus. Harus nih, Ustaz. Harus. Karena tidak bisa itu dilakukan gegabah kan seperti itu. Iya. Karena kedua-duanya tidak ada yang salah kan seperti itu. Cuma ada mungkin kesalahpahaman dan sebagainya. Ya, karena jenengan tadi kan di langkah-langkahnya harus ada identifikasi Iya, dulu, betul. pemanggilan masing-masing, Masing-masing terus menemukan dua-duanya kan harus sama-sama bisa. sama-sama bisa. Mungkin yang dari pihak sekolah bisa, yang dari orang tuanya mungkin masih bekerja atau apa kan kita tidak tahu kan. Jadi memang Membutuhkan waktu yang tepat memang. disiapkan waktu Disiapkan, sendiri, kemudian kedua belah pihak juga bisa. Enggak, harus bisa kedua-duanya kan gitu. Dan posisi juga sudah reda berarti ya Ustaz ya, kasusnya. Sudah mulai dingin kan gitu. Oke, berarti tadi Ustaz ya, prosedurnya berarti identifikasi dulu, kemudian diajak ngobrol satu persatu, kemudian waktu kapan yang tepat untuk Ketika bersama-sama. data itu sudah terkumpul baru kita temukan kedua belah pihak. Yes, Ustaz. Kira-kira dari kejadian-kejadian tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor internal atau eksternal yang membantu jenengan dalam pengambilan keputusan? Kalau itu pasti. Pasti. Kita kan dapat informasi dari eksternal jelas, dari mungkin dari tetangganya, dari saudaranya, itu kan pasti. Karena kan kita butuh data-data itu. Terus kalau dari pihak sekolah itu mungkin selain wali kelas, mungkin guru yang pernah ngajar dia, itu kan mesti kan ketahuan. Di situ nanti ketahuan. Jadi semuanya stakeholder itu kita libatkan. Terutama yang bersisian dengan kasus ini tadi. Wali kelas, orang tua. Ustaz, kalau dari semua kasus-kasus, pengalaman, dilema etika, atau misalnya bujukan moral, apa yang jenengan bisa petik pengalaman terutama dalam keputusan, membuat keputusan suatu permasalahan? Ya, Petik hikmahnya. hikmahnya ya mengambil keputusan itu tidak bisa terburu-buru. Harus tepat, sesuai dengan etika yang ada. Kalau kita nanti terburu-buru, khawatirnya ada ketidakadilan. Gitu. Kalau tidak adilan ini kan nanti ya ini menjadi beban bagi saya pribadi sebagai pimpinan. Istilahnya kalau dalam Islam itu kan dosa kan, karena saya tidak adil, dolim kan, dan salah satu dosa yang akan dibalas oleh Allah itu kan menzalimi orang lain. Saya tidak ingin menjadi pemimpin itu yang dolim. Karena mungkin saja dari kasus itu tadi belum tahu kebenarannya, jadi takutnya nanti salah sasaran. Makanya semua stakeholder itu harus kita libatkan. Kita cari fakta-fakta kebenaran seperti apa. Khawatirnya kan di situ ada kesalahpahaman. Luar biasa Ustaz, matur nuwun atas sharingnya. Semoga ini nanti menjadi pegangan saya. Mungkin nanti suatu ketika saya harus dihadapkan dengan pengambilan keputusan ke anak-anak atau ke rekan sejawat. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sedar, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah saya punya kesempatan, ini mungkin kesempatan langka buat saya, dan saya sangat tersanjung Bapak menerima saya, memberi kesempatan saya untuk mewawancarai dari segi pengalaman Bapak yang sangat luar biasa sebagai kepala sekolah. Bapak, untuk pertemuan ini khususnya saya sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Bapak, di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah,
Pak Sudar ini kan sudah berpengalaman berapa tahun Bapak ngapunten di SMP Muhammadiyah? Ya mulai jadi kepala sekolah mulai tahun 2000 lah ya. Mulai tahun 2000. Ya sekarang. Nah, Masya Allah, sekitar hampir 23 tahun ya. Nah, pastinya banyak pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan. Iya. Pernahkah Bapak mengalami suatu kejadian di mana pengambilan keputusan itu di kasus-kasus yang sama-sama benar gitu? Pernah ya? Ya sering kali kita selalu di pendidikan itu dihadapkan itu. Ya sama-sama benar gitu. Tapi benar dari bahasa saya kan dari kacamata mana gitu ya, dalam kehidupan itu kan kita selalu ada aspek sosial, ada aspek bisnis, dan ada aspek politis gitu. Nah, cuman karena kami sih bahasa kami lebih cenderung bahwa karena yang kita naungi itu adalah pendidikan Muhammadiyah, mau tidak mau ya nilai tertingginya di aspek sosial. Aspek sosialnya. Dari itu tadi langkah-langkah apa Bapak untuk yang dilakukan dalam penyelesaian keputusan itu tadi? Ya karena aspek sosial ya langkah kita harus arif gitu ya, dimana pengertian arif itu mereka tidak merasa bahwa sekolah ini kok berkelebihan dan keterlaluan gitu seperti bisnis itu. Namun kita juga harus paham siapa mereka ini. Kalau memang seyogyanya mereka memiliki kewajiban yang benar-benar harus kita minta, ya seharusnya kita juga mencari langkah-langkah atau istilah-istilah seperti apa agar mereka juga memahami tentang itu. Namun jika kita dapatkan ya secara realita mereka memang bagian dari masyarakat yang perlu diberikan pertolongan, ya ada dua hal, bisa secara langsung kita berikan, namun juga langkah-langkah lain kita bisa mengintegrasikan itu pada program-program perserikatan yang lain gitu ya. Yang perlu digarisbawahi bahwa ada hal-hal yang kita perlu paham bahwa regulasi apapun itu harus mengedukasi. Ya, jadi jangan sampai langkah-langkah yang kita ambil itu justru memberikan sebuah praktik pengalaman tidak baik gitu ya. Jadi di kemudian hari. Berarti pastinya dari harus, walaupun mungkin dari kasus-kasus itu pasti nantinya apa yang menjadi hikmahnya, apa yang jadi solusi bersama itu dimufakatkan bersama. Iya, jadi kalimat musyawarah itu betul-betul terjadi. Artinya kita juga harus mau mendengar mereka gitu ya. Terus kita juga harus mau mendengar mereka yang sampaikan. Jadi ibarat dalam kalimat musyawarah itu tidak ada yang semata-mata memaksakan kehendaknya. Namun di sini benar-benar itu ya kita menjadi pendengar sehingga langkah yang kita ambil itu betul-betul atas kesepakatan bersama. Oke. Kalau hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan berarti? Ya sama sih, kalimat kearifan itu kan begini, kita ini berorientasi panjang. Salah saat ini belum tentu itu bertahan sampai salah begitu lama. Artinya kita harus memiliki pandangan ke depan gitu, dampak daripada sebuah keputusan gitu ya. Kita nggak bisa setiap regulasi atau keputusan itu dirasakan saat ini gitu. Karena terus terang saya masuk kategori orang yang suka terhadap sebuah perubahan. Padahal perubahan itu kan seolah-olah sebuah masalah. Padahal nanti kalau itu kita jalankan dengan benar, semuanya akan merasa dapat keuntungan dari sebuah perubahan itu. Nah ini kan butuh sosialisasi yang bagus. Karena ketika kita merubah kan kita belum tahu hasilnya, tapi dalam proses perubahan itu kan kita mencari solusi ya Bapak ya. Iya, jadi sebuah perubahan itu kan menawarkan sesuatu yang abstrak. Jadi menawarkan
sesuatu yang bisa dikatakan belum ada wujudnya. Wujud, abstrak memang ya, belum. ada, Gitu. Ya. Maka dari itu kita nggak boleh memberikan jaminan bahwa itu benar adanya. Ya. Namun kita bisa memberikan sebuah keyakinan-keyakinan tertentu dengan ilustrasi, dengan macam-macam ya istiarlah bagaimana bahwa itu nanti betul-betul akan sesuai mencapai dengan tujuan sesuai harapan. Ketika Bapak mengambil suatu keputusan atau mungkin Bapak memutuskan suatu adanya perubahan, Bapak memberikan jadwal khusus maksudnya ada jadwal khusus untuk memikirkan ini atau memutuskan suatu ini? Saya rasa basicnya lagi kita sebagai pimpinan itu harus memahami karakteristik siapa yang mau diajak bicara gitu ya. Ada seseorang yang memiliki ego sektoral yang tinggi, maka mereka tidak mungkin dilakukan sebuah transfer pengalaman maupun keterampilan itu secara bersama-sama atau klasikal dan sebagainya. Mereka harus secara individual gitu. Namun mereka yang sebaliknya ya komunalnya bagus, kerjasama bagus, mereka bisa kita lakukan secara klasikal gitu. Kita ajak berpikir secara bersama. Sesekali ya bisa dikatakan namanya seni memimpin itu kan kita sudutkan dan sebagainya. Kita yakinlah bahwa dengan begitu dia semakin tumbuh gitu. Namun kalau dengan mereka yang sebaliknya tadi yang ego sektoral disudutkan di sana malah makin menjauh. Berarti intinya disesuaikan dengan kondisi sesuaikan dengan objek yang akan dihadapi ya Pak. Dari pengalaman-pengalaman Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Pasti ada yang mempermudah itu, ada yang justru sebaliknya dia semakin tidak suka, itu juga ada. Artinya apa? Karena itu tadi seringkali saya katakan ini sebuah kecakapan yang statis tadi, kecerdasannya statis. Mereka dari awalnya memang punya karakteristik yang bukan pendengar yang baik, bukan pembelajar yang baik. Itu agak sulit, tapi bagi kita tidak boleh dijadikan alasan. Nanti pasti pada akhirnya kita harus mencari solusi untuk mereka. Nih Bapak, dari pengalaman-pengalaman Bapak memutuskan suatu keputusan, apa yang menjadi pembelajaran Bapak sebagai seorang pemimpin ketika mengambil keputusan itu, apa yang harus dipetik hikmahnya? Saya rasa perbedaan pemikiran itu adalah sesuatu yang indah gitu ya. Jadi saat ada beberapa orang yang tidak sependapat dengan pemikiran kita, maka kita harus bersyukur. Dengan begitu kita akan mampu berpikir ulang apa yang harus kita lakukan. Karena banyak hal sebuah keinginan itu justru semakin cepat saat tantangan atau orang-orang yang berbeda pemikiran itu semakin semakin menggebu-gebu, mereka ingin menentang. Justru di situ ada sebuah percepatan. Ternyata apa? Artinya kemampuan kita mempersiapkan diri untuk menengok ke belakang tentang apa yang kita inginkan itu ternyata terbalik dengan hasil yang kita capai. Jadi makin mundur hasilnya juga makin besar. Jadi semakin kita dihujat, semakin kita disudutkan, semakin kita difitnah, ternyata kita semakin jauh melihat ke belakang. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Nah, tapi setelah pasca itu hasilnya justru lebih cepat dari yang kita. Jadi penghambat itu tadi memberikan kita banyak refleksi diri untuk justru itu berdampak lebih cepat. Karena kita ingin merealisasikan itu tadi nih Bapak. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali Bapak ilmu yang diberikan. Semoga dari percakapan singkat ini bisa sedikitnya memberikan saya sebagai seorang pemimpin itu
harus terbuka. Iya. Itu tadi harus kita menggunakan telinga, mendengarkan, mau mendengar. Gitu. Jadi kritik itu bagian daripada percepatan. Iya, Jadi, betul. jangan sampai itu dijadikan sebagai hambatan. Itu kan salah. Iya. Jadi kritik itu masukan. Jadi Iya. seperti contoh saat saya mendirikan sekolah lalu jam kosong itu dipopulerkan dengan harapan agar anak tidak sekolah di tempat saya. Tapi bagi kita ini bagian sebuah tantangan yang harus dijawab. Iya. Bahwa itu bagian daripada diferensiasi Iya, sekolah tadi. betul. Kan gitu. Jam kosongnya itu ada makna Ada tersendiri. makna tersendiri Ya. yang mereka tidak pernah pahami. Tidak pernah paham, tapi siswa di sekolah dan Iya. warga sekolah itu yang merasakan. Iya. Matur nuwun Bapak atas waktunya. Semoga Bapak selalu bersemangat, sehat, pastinya memberikan inspirasi kepada guru-guru hebat dimanapun berada. Matur nuwun Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.